Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Eh, Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menghitung nilai fungsi. Nah, mungkin anak-anak Bapak masih ada yang ingat ya dengan apa itu fungsi? Ya, dalam matematika fungsi itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Dan pada pertemuan sebelumnya juga kamu telah mengetahui bahwa fungsi itu dinotasikan dengan huruf kecil, biasanya seperti huruf F, kemudian G, H, atau huruf-huruf lainnya. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Nah, di gambar di samping ini adalah contoh sebuah fungsi yang memetakan dari himpunan A ke himpunan B menurut aturan F titik 2 X tanda panah 2X tambah 1. Ini dibacanya F memetakan X ke 2X ditambah 1. Nah, ini berarti bahwa fungsi F itu memetakan X ke 2X ditambah 1. Sehingga dapat dikatakan bahwa Fx sama dengan 2X tambah 1 itu adalah rumus fungsi untuk F. Kemudian jika kita punya fungsi f memetakan x ke ax tambah b dengan x anggota domain f, maka rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax ditambah b. Dengan fx itu adalah nilai fungsinya, kemudian a itu adalah koefisien dari x, kemudian b adalah konstanta, serta x ini adalah variabel. Oke. Untuk lebih memahami bagaimana cara menghitung nilai fungsi, mari kita simak contoh satu ini. Ya, bagaimana kita mencari nilai fungsi dari fungsi yang sudah diketahui. Nah, pada contoh satu ini, ada sebuah fungsi f dari himpunan A ke B. Didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 3x kurang 4 dan x anggota himpunan A. Jika himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3, dan 4, maka tentukanlah F2 dan F4. Nah, di soal ini kita dikasih tahu bahwa fungsi Fx-nya sama dengan 3x kurang 4. Sehingga kalau ditanya F2, berarti kita tinggal mengganti Xx yang ada pada rumus tadi, yaitu Fx sama dengan 3x kurang 4, diganti dengan 2. Oke. X tadi kita ganti dengan 2, sehingga diperoleh 3 kali 2 itu 6, dikurang dengan 4, sama dengan 2. Lalu bagaimana dengan F4? Ya masih sama juga, kalau F4 berarti X-nya kan sama dengan 4, berarti nilai X yang ada di rumus tadi, 3X kurang 4, tinggal kita ganti dengan 4 nilai X-nya, sehingga 3 dikali 4, kemudian dikurang 4, berarti 3 kali 4 itu 12, dikurang 4 ya sama dengan 8. Jadi nilai F2 itu adalah 2 dan nilai F4-nya adalah 8. Oke. Kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Sebuah fungsi ini didefinisikan oleh Fx sama dengan 3x kurang b. Jika F2-nya sama dengan negatif 5, maka tentukanlah nilai dari F7. Nah, di sini fungsinya ini kan masih belum jadi nih. Ada 3x kurang b-nya. Berarti untuk menjawabnya, yang pertama kali kita kerjakan, berarti kita harus mencari nilai b-nya dulu nih. Bagaimana caranya? Nah, dari informasi tadi bahwa F2 sama dengan negatif 5, maka didapat bahwa kan tadi kan F2 berarti X-nya 2. Tinggal masukin aja ke X yang di sini, berarti 3 kali 2, 3 kali 2 ya, dikurang dengan B sama dengan negatif 5. Negatif 5 ini kenapa? Ya karena tadi F2 nya sama dengan negatif 5. 3 kali 2 sama dengan 6, ya dikurang B sama dengan negatif 5. Berarti dengan demikian negatif B sama dengan negatif 5 dikurang 6. Maka diperolehlah negatif B sama dengan negatif 11. Karena di sini
kedua ruasnya ada negatif, maka bisa kita kali dengan negatif 1 ya, sehingga diperoleh B-nya sama dengan 11. Baik, karena nilai B-nya kita sudah dapat, yaitu B-nya sama dengan 11, maka rumus fungsi tadi yang awalnya 3x kurang B bisa kita ganti nilai B-nya dengan nilai 11. Kemudian lalu bagaimana menghitung nilai F7-nya? Ya. Kalau untuk mencari nilai F7 ya tinggal kita ganti aja X-nya dengan 7. Sehingga yang awalnya 3x kurang 11, kita ganti X-nya dengan 7, berarti 3 dikali 7 kurang 11. 3 kurang 7 itu 21, dikurang dengan 11, hasilnya 10. Oke, baik, untuk lebih paham lagi ya, mari kita lihat contoh yang ketiga ini. Contoh ketiga ini ada fungsi G yang ditentukan oleh rumusnya ini G mengutamakan X ke X kuadrat ditambah dengan 2X. Jika X anggota bilangan asli yang kurang dari 4, tentukanlah nilai-nilai fungsi Gx. Oke, untuk mempermudah, ya di sini saya bikin tabel saja supaya lebih persingkat caranya juga. Kemudian penghitungannya juga lebih mudah. Maka di sini yang pertama, di kolom pertama kita tentukan X dulu. Tadi X-nya kan kurang dari 4 ya, tapi bilangan asli, berarti dimulai dari 1. Kalau X-nya 1, berarti X kuadratnya berapa? Berarti tinggal kuadratkan saja, 1 kuadrat berarti ya 1. Kemudian 2x-nya berapa? 2 kali 1 ya berarti 2. Sehingga nilai Gx-nya adalah x kuadrat ditambah 2x. X kuadratnya itu 1, kemudian ditambah 2x-nya 2, berarti sama saja dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Baik, untuk x-nya selanjutnya berapa lagi? Tadi kan bilangannya kurang dari 4 x-nya ya. Oke, berarti kita lanjut ke 2. Kalau x-nya 2, berarti x kuadratnya ya 4 gitu kan. 2 kuadrat berarti 4. Kemudian 2 kali 2-nya berapa? Ya 4 juga. Berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. Bagaimana kalau x-nya 3? Untuk x-nya 3 ya tinggal kuadratkan. 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat sama dengan 9. Sedangkan 2x-nya atau 2 kali 3-nya sama dengan 6. Sedangkan Gx-nya berarti x kuadrat tambah 2x sama dengan 9 ditambah 6 sama dengan 15. Jadi nilai fungsi Gx tadi adalah, ya dari tabel ini kita dapat simpulkan bahwa nilai Gx-nya adalah 3, 8, 15. Ya, 3, 8, 15 ini juga disebutnya dengan daerah hasil atau rank. Oke, untuk menghitung nilai fungsi cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya silakan anak Bapak mengerjakan LKPD ya yang sudah Bapak share di grup WA untuk dapat dikerjakan di rumah secara mandiri. Kemudian pada pertemuan besok, yaitu kita pertemuan lewat Google Meet ya, LKPD ini kita akan bahas. Silakan ada anak Bapak catat kira-kira apa yang menjadi masalah atau kesulitan bagi anak-anak Bapak untuk mengerjakannya. Kemudian pada pertemuan besok juga anak-anak bisa nanti mempresentasikan hasil pengerjaan anak-anak semuanya. Oke. Untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa kembali ya di pertemuan besok. Jangan lupa datang atau masuk tepat waktunya ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.